Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 dari PDP 24. Kami di sini akan melakukan riset sederhana terkait Magot, tepatnya di Istana Magot BASF di daerah atau di Kecamatan Jambangan. Oke, supaya tidak lama-lama langsung saja menuju ke videonya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami sudah berada di Istana Magot BASF dengan salah satu pengelolanya, yakni Bapak Syarif. Bapak Syarif Hidayatullah. Kami di sini akan melakukan sedikit wawancara kepada beliau, lebih jelasnya terkait Magot itu apa dan bagaimana pengelolaannya, serta hal-hal lain yang mencakup terkait efektivitas dan efisiensinya dalam mengurangi limbah rumah tangga itu sendiri. Sebenarnya mohon izin Bapak untuk bertanya, bisa dijelaskan Bapak, Magot itu apa sih menurut pandangan Magot dari bahasa lain atau larva atau juga belatung. Nah, belatung ini pengurai sampah yang terbaik karena 24 jam Magot itu makan sebanyak 2 kali berat tubuhnya. Untuk mengurai sampah itu lebih cepat sekali. Jadi 24 jam dia makan 2 kali berat tubuhnya. Kalau kita punya 100 kilo berarti kita butuh 200 kilo sampah organik. Jadi untuk menghabiskan sampah organik yang paling efektif itu kita menggunakan Magot BASF atau larvanya Magot BASF. Baik, selanjutnya terkait mungkin lebih ke konsep dari pembudidayaan di Istana Magot ini, bagaimana Bapak proses budidayanya lebih? Proses untuk budidaya magotnya ya, kita simpel aja sih, kita kasih semua sampah-sampah organik yang ada di sekitar kita, dari mesin catering, warung-warung di sekitar kita, terus depot-depot, pasar juga gitu. Dan kalau boleh tahu, dengan Magot ini kira-kira efisiensinya atau waktu yang dibutuhkan untuk mengurai sampah itu berapa lama? Untuk mengurai sampah organik ini nggak sampai 24 jam, 5 menit kadang sudah habis sampah itu. Kita kasih makan dengan sampah organik paling 5 menit sudah habis. Gitu. Jadi sangat efektif sekali. Kalau dilihat di background belakang ini kan ada proses atau siklus budidayanya. Mungkin bisa dijelaskan Bapak singkat terkait siklusnya ini bagaimana? Jadi awalnya dari telur Magot. Kalau dari telur Magot ini kita tetaskan 3-4 hari sudah menjadi baby Magot. Nanti setelah umur 7 hari kita masukkan ke bubur bersarang. Disitulah ya kita makan banyak sampah organik itu. Dan ini nanti siklusnya 14 hari sudah jadi Magot dewasa. Ini Magotnya sudah bisa dijual dan sebagian kita jual. Selanjutnya kita lanjutkan untuk ke siklus selanjutnya. Oh yeah, the sun don't shine when you ain't here. I feel your glow when you get near. Need you now, I need you more than ever, ever. Don't leave me now, don't leave me now. Terus kira-kira kelebihannya itu apa Bapak? Kelebihan dan juga dampak negatif lah dari kita mengelola limbah rumah tangga dengan Magot ini. Kalau dampak negatifnya nggak ada, Bu. Kalau positifnya kita malah menyelesaikan masalah sampah. Untuk mengurangi masalah sampah di rumah tangga. Dan bisa diperjualbelikan kembali bahkan. Nah, kita kan juga berencana nantinya setelah hasil wawancara ini kita gunakan untuk memberikan edukasi gitu Pak ke masyarakat. Mungkin Bapak bisa memberikan tips bagaimana mengelola Magot secara otodidak di rumah untuk mengelola limbah rumah tangga sendiri gitu. Misalkan di rumah saya mau mengelola sendiri untuk rumah saya pribadi. Mungkin Bapak bisa memberikan tips bagaimana caranya. Yang penting kita awali dulu, kita beli telur Magotnya, tinggal kita kasih makan sampah organik gitu aja. Cuma perlu ada tip-tip khusus di pengolahan Magot ini. Ada 2 cara, dengan media kering sama media basah. Kalau media basah itu saonai sampah dimasukkan biuk, habis nggak habis di situ. Tapi kalau media kering kita minute makannya.
sehari cukup sekali sekian. Kalau misalnya 5 menit habis, ya sudah cukup, nanti besok lagi. Sehingga medianya akan menjadi media kering. Pertama, kalau media kering ini akan memudahkan untuk panen. Kemudian akan menjadi kompos yang baik. Gitu. Kalau media basah, sekali pakan, ini banyak dampak buruknya. Di situ akan jemek, menimbulkan bau juga. Terus kelemahannya maggot yang di dasar ini nggak bisa naik ke atas karena tertutup dengan tertimbun dengan sampah organik tadi. Jadi saran saya kalau kita budidaya atau membersihkan sampah dengan maggot BSF itu dengan metode kering. Gitu. Jadi kita minute makannya. Jadi nggak semuanya kita matikan makan. Kita minute aja. Terus terkait tempatnya sendiri, mungkin ada tempat spesifik atau khusus untuk mengelola maggot itu? Nggak ada. Kita gunakan box-box aja. Kalau di rumahan mungkin kita pakai box-box kecil. Kalau di rumah kan pasti nggak ada tempat yang luas ya. Jadi kita siasati menggunakan rak aja. Jadi kita buat seperti ini.